Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Panas. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari apapun, dan mudah-mudahan sedulur-sedulur dimanapun Anda berada juga masih dalam keadaan sehat. Sebenarnya malam ini saya nggak kepingin bikin video ya, karena pulangnya udah malam tadi ya, nggak terlalu malam, habis sisa. Terus ada kabar kalau ada tetangga meninggal. Jadi habis sholat isya saya ke makam karena jenazahnya almarhum itu langsung dikuburkan malam itu juga. Jadi tadi ini pulang dari takziah ya, sudah jam 9. Terus mau istirahat, nggak bikin video, nggak bikin konten. Nah, tapi ada satu kejadian tadi di makam yang bikin saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya tetap bikin video ini biar masih fresh, biar original. Nanti ada videonya. Kebetulan tadi saya di makam itu setelah pemakaman selesai, saya nyoba-nyoba iseng-iseng ke tengah kuburan. Jadi kira-kira dari makam almarhum teman saya yang dimakamkan itu kira-kira 50 meter. Setelah pemakaman selesai, saya coba-coba iseng ke tengah kuburan itu. Terus saya bikin video shot, maksudnya buat konten di TikTok sebenarnya. Nanti ada videonya dan itu asli tanpa rekayasa. Dan makanya saya ini jam 12:30 malam ini saya nekat bikin video sekarang ini. Jadi biar kejadian itu masih fresh ya. Begini dulur, sebenarnya saya itu nggak bikin konten ini bukan bertujuan istilahnya pembodohan ataupun konten-konten rekayasa, ataupun karena konten ini memang saya bikin itu dari teman-teman. Kebetulan kita tinggalnya di desa, terus banyak cerita kejadian-kejadian mistis, horor itu. Nah, terus ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu senggaya konten cerita horor. Jadi tujuannya awalnya itu kontennya cerita horor. Entah nanti dari kiriman temen, cerita temen saya tampung dari teman-teman deket dulu. Nah, nanti kita share. Nah, kebetulan sudah banyak teman-teman subscriber yang ngirim cerita juga ke kita. Nah, nanti itu juga saya akan coba share di channel Ngopi Horor. Dan kedepannya saya, kalau toh channel ini bisa besar, kedepannya saya kepingin, tujuannya itu kepingin explore tempat-tempat petilasan. Petilasan itu bisa petilasan sejarah, bisa candi, bisa makam wali, makam aulia, bisa situs-situs purbakala. Itu tujuannya ke depan seperti itu. Jadi biar sejarah
peninggalan sejarah yang ada di Malang Selatan ini. Kita nggak muluk-muluk yang, karena kita juga masih baru bikin channel, juga belum punya modal. Kita coba nanti kalau sudah subscribernya banyak, kita coba explore ke Malang Selatan dulu, daerah Malang Selatan dulu. Jadi nggak lupa buat dulur-dulurku yang sudah subscribe, terima kasih. Share, like, komennya, terima kasih. Kalau ada cerita bisa kirim langsung ke kita, nanti kita akan share di Ngobrol Horor. Jadi kita bikin konten ini tujuannya satu, kita bukan pembodohan, kita belajar untuk percaya diri, biar kita nggak takut dengan hal-hal yang bersifat mistis, bersifat menakutkan, seram, itu kita nggak perlu takut. Tujuan saya itu biar kita kembali ke sifat manusia yang sempurna. Manusia itu diciptakan sempurna. Jadi kita yang nomor satu itu tauhid kita. Jadi apapun tentang cerita-cerita seram, mistis, horor, apapun kita percaya, tapi kita jangan sampai terlalu takut. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi edukasinya nanti, makanya saya itu banyak masukan dari kawan-kawan itu yang suruh explore malam, suruh napak tilas malam di tempat-tempat yang dianggap angker itu. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, cuman saya bukan tujuan untuk mencari penampakan, mencari hantu, enggak. Jadi setiap ada cerita yang di Ngopi Horor, ada kejadian cerita yang bisa kita explore dekat dari tempat kita, insya Allah saya akan usahakan untuk explore walaupun malam hari nggak apa-apa. Yang penting tujuannya kita menceritakan tempat kejadian perkara di cerita, entah itu kiriman, entah itu cerita dari kawan-kawan. Kalau kita masih menjangkau, karena kita ya masih merintis channelnya juga, modalnya belum ada. Nah, jadi nanti kita akan explore, tapi tujuannya tetap bukan cari penampakan, cari hantu, cari lihat gaib, atau mendatangkan ngambil pusaka. Itu saya nggak seneng, karena itu kebanyakan pembodohan dan rekayasa. Jadi kita bukan Ngopi Horor, itu bukan praktisi supranatural atau paranormal, bukan. Kita orang biasa. Kebetulan saya seneng musik, jadi nggak ada tujuan konten kita itu, walaupun channelnya Ngopi Horor, itu bukan tujuan kita untuk cari penampakan, cari hantu, enggak. Tujuan kita bisa ngumpul, bisa share cerita yang asli, yang pernah dialami oleh orang-orang yang telah mengalami itu, yang telah istilahnya mengalami kejadian mistis. Kita diceritain, kita habis diceritain, kita sampaikan. Jadi itu nggak ada kita rekayasa gini, enggak. Saya nggak mau itu, karena lebih apa ya, biar lebih real, lebih nyata lah kisahnya. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang Ngopi Horor. Tujuan kita seperti itu, kita edukasi untuk selalu percaya kepada Allah yang Maha Gaib. Allah itu istilahnya kita berpikirnya simpel, harusnya kita nggak usah takut sama setan. Yang lebih menakutkan itu setan dasireng, itu lebih bahaya. Gendruwo dasireng itu lebih bahaya. Kadang-kadang
manusia itu lebih menakutkan daripada setan. Makanya ada kalau orang bilang, oh kesetanan, waduh keiblisan, itu manusia seperti itu. Nah, jadi kita tetap percaya sama Allah dan jangan terlalu takut sama yang hal-hal seperti itu. Semuanya itu yang mengatur, yang mengizinkan itu Allah. Kalau atas izin Allah itu semua bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada izin dari Allah, nggak akan bakal terjadi. Jadi mungkin awalnya juga ini ada cerita lagi. Daripada kita ngumpul-ngumpul bahas aib tetangga, aib temen, kejelekan orang, kejelekan tetangga, kejelekan temen, mending kita gosipin hantu. Kalau kita gosipin hantu kan nggak berdosa, seperti itulah. Jadi kita ngumpul sharing cerita, karena kita tinggalnya di desa, banyak cerita horor. Itu kesempatan bagi saya untuk mereview, menceritakan kembali hal-hal yang pernah terjadi pada masyarakat sekitar sini, dan tempat-tempat di daerah sini juga nanti akan kita ceritakan. Oke, kebetulan ini horornya sekarang. Tadi cuman tentang kita, tentang ngopi horor itu seperti itu. Sekarang saya akan menceritakan kejadian tadi. Berarti tadi itu hari Jumat. Setelah pulang saya ada kabar teman saya meninggal, termasuk kakak saya lah. Ya tetangga, ya kakak, karena orangnya baik. Almarhum itu orang baik, atlet, olahragawan. Mudah-mudahan husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya. Jadi saya pulang tadi dapat kabar ceritanya, teman saya, kakak saya lah, itu meninggal dunia waktu habis main bola. Jam 5 sore habis main bola, istirahat, salaman-salaman, ternyata pingsan dibawa ke rumah sakit sama ambulannya Al-Maun. Kebetulan depannya Al-Maun itu lapangan, langsung dievakuasi pakai ambulan mobil siaganya Al-Maun, bawa ke rumah sakit. Ternyata Allah menghendaki yang lain, almarhum meninggal dunia. Dan saya habis sholat isya, saya langsung ke makam takziah. Jadi saya nggak takziah ke rumah, karena biasanya orang tempat saya itu kalau ada orang meninggal yang bagian gali makam, gali kuburannya itu pemuda yang ada di RW saya kebetulan. Nah, jadi saya pulang kerja tadi habis sholat isya nyusul ke makam. Ternyata udah nyampe makam, sudah selesai, tinggal nunggu jenazahnya datang ke makam. Jadi setelah nyampe di makam saya ngobrol-ngobrol sebentar, bantu-bantu ala kadarnya karena sudah selesai galiannya tadi. Kira-kira jam 8:30 jenazahnya datang, prosesi pemakaman. Setelah selesai, di situ banyak orang, namanya orang takziah, nganter ke pemakaman itu banyak orang. Biasanya ada dari keluarga, dari yang takziah itu bawa anak kecil biasanya. Kemarin yang waktu malam itu juga ada yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, itu almarhumah guru saya juga meninggal, itu dimakamkan malam. Yang takziah banyak, anak kecilnya juga banyak ikut lah. Kebetulan tadi itu saya nggak ngelihat ada anak kecil atau enggak, itu saya nggak ngelihat, karena saya waktu tadi pemakaman tadi saya masuk ke liang lahat itu untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang nampani jenazah.
Nah, karena biasanya yang di bawah itu orang 3, yang di liang lahat itu kebetulan saya pakai celana pendek. Jadi saya yang turun ke liang lahat untuk istilahnya menurunkan jenazah itu. Setelah itu prosesi pemakaman selesai, habis doa semua pulang. Nah, karena yang gali makam alat-alatnya itu mulai, kebetulan di makam itu sudah ada listrik, sudah ada lampu, jadi kita narik kabel panjang itu pakai lampu. Nah, kebetulan semua pulang, teman-teman saya yang di RW saya itu apa itu ringkes-ringkes. Nah, jadi ngumpulin alat-alatnya mau dibawa kembali ke tempatnya. Setelah itu saya tinggal duluan. Saya ceritanya mau ngambil HP di motor ya. Kebetulan saya bawa tasnya saya taruh di motor. Nah, itu saya ada anak kecil waktu dari makam teman-teman yang bongkar lampu sama pakai terpal karena hujan, suasananya tadi hujan. Saya mau ke motor, jaraknya kira-kira dari makam tadi ke motor saya itu ada kalau 15 meter. Terus saya mau ke motor, ada anak kecil. Ini horornya. Ada anak kecil itu jalan. Tak sapa. Lho, Le, awakmu lu kok merene-merene iko lho. Dinteni bapakmu. Saya kirain anaknya teman saya. Anak itu cowok kecil. Ya, ada teman saya itu namanya Budi, itu biasanya kalau takziah anaknya ikut kelas 3 SD kalau nggak salah. Anaknya cowok kelas 3 SD. Biasanya ikut bapaknya kalau takziah itu ikut. Walaupun malam itu ikut. Nah, kirain itu, tapi saya agak jauh, kira-kira 4 meter karena gelap. Kan saya bilang, "Lho, Le, lapor nang kene. Ngapain di sini itu lo, orang tuamu mau pulang semua yang takziah," saya bilang gitu. Dia sambil nyengir itu lewat depan saya ke arah yang orang-orang mau bubar takziah mau pulang itu. Ya, pikiran saya itu anaknya teman saya Budi tadi. Nah, terus biarin saya ngambil HP. Setelah saya ngambil HP, coba saya bikin video. Jaraknya kira-kira dari pemakaman teman saya yang baru itu 50 meter, saya masuk ke tengahnya makam. Nah, setelah itu saya coba video. Saya kebetulan bawa senter kecil. Nah, terus saya bikin video. Nah, di video itu cuman durasinya berapa ya? 40 detik kalau nggak salah. Nah, di situ. Terus habis bikin video karena hujannya mau lebat, udah saya cepet-cepet pulang. Dan nyampe rumah, video saya itu saya buka habis bersih-bersih, coba tak buka kok ada suara anak kecil. Jadi jerit, seperti ada anak kecil menjerit. Tapi waktu saya bikin rekaman HP itu saya nggak dengar apa-apa, cuman saya sekelebat itu kayak ada bayangan putih, malah tak senterin karena saya penasaran itu batu nisan apa sosok halus. Tak senterin gini kayak memudar, ternyata habis memudar gini batu nisan. Nanti ada videonya itu, dan videonya itu nanti saya bikin video shot di Ngopi Horor biar nggak campur sama ini, biar orsinilnya itu terjaga, keasliannya terjaga. Nah, nanti kalau lihat video shotnya yang kira-kira durasi 40 detik itu pakai handset. Walaupun nggak pakai handset, kalau dibesarin volumenya ada suaranya anak kecil itu. Tapi saya nggak ngeh itu
Yo biasa aja saya bikin video itu nggak takut nggak apa, karena ya orang-orang mau pulang dari takziah tadi kan masih eh, ngumpulin alat-alat kayak kabel, kayak cangkul, kayak sekop gitu kan. Jadi jaraknya teman-teman saya yang gali kuburan, bagian gali kuburan itu sama saya bikin video kira-kira ya 50 meter. Jadi saya nggak takut, yes biasa bikin video. Tujuan saya mau saya pakai video shot, saya buat TikTok gitu. Terus sudah nyampe rumah itu iseng-iseng tak buka gini loh, kok ada suara ketawa. Padahal ya nggak ada anak kecil, udah jam 9 malam. Terus ada anak kecil itu tadi ke tempatnya orang takziah, kirain anaknya teman saya namanya Budi, ternyata saya ketemu Budi, bapaknya Budi itu anaknya nggak ikut. Jadi Budi itu sama, kalau nggak salah tadi sama Mas namanya Kuswandi. Loh kok anaknya nggak ikut lah, yang ketemu tadi sama saya siapa? Tapi saya nggak takut, dalam artian nggak takut itu ya dalam pikiran saya ya anaknya teman saya gitu loh. Jadi makanya kisah mistisnya, mitos di pemakaman tempat saya itu memang bukan angker. Saya kalau bilang bukan angker, cuman mistisnya itu. Dulu waktu saya kecil ada dokar. Dokar itu kendaraan umum itu masih jarang, ya ada kolte dulu. Zamannya kolte itu dokar masih ada. Zaman saya SD itu dokar masih ada. Nah, ada dokar nyasar di kuburan itu 2 kali. Jadi kirain kusirnya tadi jalan biasa, tahu-tahu nyampe kuburan. Paginya nyampe kuburan bingung. Akhirnya dokar tadi dipretelin satu-satu biar bisa keluar, nggak ngerusak makam, nggak ngerusak nisan, itu diprotolin 2 kali itu kejadian itu dokar masuk kuburan. Terus banyak lagi yang diceritain tetangga saya, itu orangnya sudah sepuh, itu sepatu kayak sepatu tentara itu besar di jembatan itu ada sepatu besar ya, jalan brok. Terus ada lagi orangnya sudah meninggal, itu nemu ayam. Ternyata ayam itu dibawa pulang, ayam itu kayak habis, indukan ayam yang habis menetas itu bilangnya suaranya kayak kruk gitu. Loh kok ayam dibawa pulang diambil. Ternyata nyampe rumah ayam itu berubah jadi apa ya, gelondong pringis, kalau orang sini bilang ndas gelondong itu. Nanti ceritanya panjang, itu nanti kita ceritakan. Jadi pokoknya tempat saya, makam di tempat saya itu banyak kejadian mistis. Ada orang mau ziarah ke Gunung Kawi, ke arah Gunung Kawi, mobilnya ditumpangin pocong lewat makam tempat saya itu, bilangnya di belakang ada penumpang pocongan, terus mobilnya mogok, macet di situ. Akhirnya orangnya terpaksa tidur di warga terdekat, mobilnya ditinggal di samping aspal di ujungnya makam itu. Mungkin itu aja ceritanya yang saya takziah tadi. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, nanti disaksikan di video shot sini. Jadi yang video tadi durasi 40 detik itu nggak saya campur di video ini, biar terjaga keasliannya. Cukup sekian. Terima kasih buat dulur-dulurku yang sudah subscribe. Yang belum monggo subscribe, biar kita tetap bisa mengembangkan channel ini, biar channel ini bisa menjadi besar. Nanti kita akan eksplor wilayah Malang Selatan dulu, habis itu kita Malang Raya. Terima kasih. Ada kata-kata yang salah, saya manusia biasa.
Ada tutur saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Jangan takut sama horor, lebih takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa, karena Allah itu yang Maha Gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.